Oke, sama seperti tadi kita ambil pakai centong ya, kuning telurnya seperti ini. Nah, ini kan ikut nih putih telurnya, tapi kan nggak semua ikut. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak putih telurnya. Putih telurnya ini bikin nanti jadi penuh adonannya. Oke. Halo sahabat YouTube semuanya, apa kabar? Nah, di video kali ini seperti janji saya akan membagikan cara membuat pempek kapal selam. Nah, ini adonannya sama dengan pempek lenjer ya teman-teman. Ini sudah saya adon, jadi untuk resepnya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya saya ada buat pempek lenjer ya. Jadi bahannya sama, cuma kalau di pempek lenjer itu saya masukkan sagunya itu 800 gram dulu ya, karena kan kita masih mau ngadon di pas ngelenjernya. Nah tapi untuk yang ini saya masukkan 1 kilo sagu itu semuanya ya. Di adonan ini 1 kilo sagu itu saya masukkan semuanya. Nah, nanti untuk ngadon kan, karena pempek telur ini kan tidak terlalu banyak ngelenjer gitu ya, jadi ini sagunya sudah saya masukkan semua 800 gram, dan di sini ada telur ayam kurang lebih 6 butir telur ya. Ini nanti akan saya tunjukkan caranya membuat pempek kapal selam. Oke, saya akan siapkan telurnya dulu ya. Oke teman-teman, telurnya sudah saya cair dan saya pesan ini seperti ini ya, sejadi satu di mangkok, tapi kuningnya tidak pecah ya. Jadi usahakan kuningnya bulat. Jadi nanti pas kita cetak kita ambil pakai centong seperti ini. Jadi putih telurnya itu tidak ikut semua. Jadi saya seperti ini biasa buatnya ya. Oke, saya tunjukkan dulu caranya ya. Ini akan saya timbang sama seperti pempek lenjer kemarin, seberat 150 gram ya ikannya. Saya timbang dulu ya. Seberat 150 gram. Oke. Ini akan saya ulenin di sini ya, mau saya bulet-buletin ya. Ini air ya, ini air sudah saya didihkan. Nah, jadi saya sambil membuat pempek telur biasa saya sambil didihin air seperti ini ya. Jadi nanti begitu, jadi kita langsung masukin ke dalam airnya. Oke, kita kembali cetak lagi ya. Ini akan saya buka gitu. Jadi sambil kita ngadon ikan, sambil didihin air. Jadi kalau pempek lenjer masih bisa nunggu ya sambil ngelenjer gitu. Tapi kalau pempek telur kan lebih bagus kita hidupin airnya dulu. Jadi dia udah selesai itu kita langsung masukkan. Karena kalau ditunda-tunda kan nanti dia bocor. Jadi satu jadi langsung cemplung, begitu lebih aman ya, nggak bocor ya. Oke, ini sudah saya buletin seperti ini teman-teman. Ini kita kelilingin sagu ya supaya nggak lengket ininya ya. Nah ini saya bolongin seperti ini teman-teman.
pakai jempol. Nah, kalau sudah bolong seperti ini, kita pakai 2 jari gini juga boleh. Bagaimana nih, kelihatan nggak sih? Ya, pakai 2 jari gitu, ditekan-tekan. Sebentar, saya geser kameranya dulu ya, supaya teman-teman bisa lihat caranya. Nah, seperti ini ya. Seperti itu, oke. Saya geser kembali. Nah, kemudian setelah dia berlubang seperti ini ya, kurang dalamnya, saya dalamin dikit ya, agak dalam. Nah, ini sudah dalam ya, seperti itu. Nah, ini kita tuang tadi ya, telurnya nih kita ambil pakai centong ya, kita taruh di sini. Nah, jadi putih telurnya itu paling kita tambahin sedikit aja lah, ambil pakai centong aja, seperti itu ya. Ini kita tutup pelan-pelan. Ini akan saya langsung cemplung ya. Oke, saya langsung masukin ya ke dalam situ ya. Saya akan buat lagi ya, saya timbang lagi 150 gram lagi. Nah, kalau teman-teman punya cara yang lain mungkin yang lebih akurat atau lebih gampang ya nggak apa-apa ya teman-teman. Ini saya berbagi cara saya ya, saya kalau bikin selam seperti ini. Oke, ini lebih ya, ambil dulu sebentar. Oke, kita running di sini dulu. Jadi kalau pempek telur ini dimasukkan semuanya 1000 gram atau 1 kilo sagunya itu pas di adonan awal itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau pempek lenjer itu biasanya kan mereka nggak mau yang, kalau saya gitu, kalau saya nggak mau yang terlalu keras pempek lenjernya, jadi maunya yang lembut gitu, yang masih lembut. Makanya kemarin pas saya ngadon pempek lenjer itu saya nggak masukkan semua sagunya. Kalau pempek telur ini sepanjang yang saya tahu ya, karena dia ada isian telur di dalamnya, jadi itu ngebantu banget teman-teman, ngebantu banget pempeknya jadi agak lebih soft. Ini sudah bulat, saya lubangi seperti tadi ya, pakai jempol. Jempolnya dikasih sagu ya teman-teman, supaya adonan di dalam ini nggak nempel di tangan. Ini kita buat seperti mangkok seperti itu ya. Kemudian saya agak dalamin dikit. Ini saya pakai telunjuk, saya dalamin seperti ini. Oke, sama seperti tadi kita ambil pakai centong ya, kuning telurnya seperti ini. Nah, ini kan ikut nih putih telurnya, tapi kan nggak semua ikut. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak putih telurnya. Putih telurnya ini bikin nanti jadi penuh adonannya. Oke. Satu kali lagi saya praktekkan ya.
saya timbang lagi 150 gram. (150 gram) ya. Ini enggak hidup timbangnya, sebentar. 150 gram. Ini saya praktekin 3 aja ya teman-teman, supaya teman-teman ada bayangan gimana sih bikin kapal selam ala-ala saya ya. Nah, jadi kalau dengan cara tadi telurnya kita pecahin seperti ini, toh dia kan tidak ikut semua putih telurnya. Jadi bisa diatur berapa tingkat penuhnya, kurang lebih setengahnya lah ya. Jadi dari lubang mangkoknya itu kita isi setengahnya aja. Ini saya singkirin dulu. Saya mau geser kameranya lagi supaya teman-teman bisa lihat lagi cara buatnya. Oke, ini saya aduk dulu ya. Dia kalau nggak digituin nempel. Oh ya, untuk ngerebus pempek ini ada yang dikasih garam ya airnya. Nggak dikasih juga nggak apa-apa ya kalau yang nggak doyan asin. Cuma biasanya kalau direbus itu memang bagian luarnya itu kan jadi hambar ya bagian luarnya itu. Tapi kalau yang nggak mau ditambahin garam juga nggak apa-apa. Yang mau ditambahin garam ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak tambah garam lagi karena saya nggak doyan asin, nggak gitu doyan asin ya. Oke, ini sudah bulat, kita kasih ini supaya nggak nempel di tangan. Kita tepungin ya, kemudian kita bolongin. Nah, jadi tujuannya tadi saya bulet-buletin di sini supaya dia teksturnya rata ya. Tekstur ininya tuh rapi gitu. Ya, nih teman-teman. Seperti ini. Ya. Ini saya kasih telunjuk lagi. Ya. Ini sambil diputar ya teman-teman. Kalau belum biasa memang belum bisa ya, tapi nanti kalau sudah biasa pasti bisa sendiri. Jadi saya ngedalaminnya seperti itu, saya pakai telunjuk gitu ya. Nah, kemudian kita isi pakai telurnya. Nah, ini tambahin dikit putih telurnya. Udah, jangan banyak-banyak. Jadi setengahnya aja ya. Setengah dari ininya aja. Nanti cara ngerapetinnya kita seperti ini telunjuknya. Ya, sambil telunjuknya masuk sambil narik adonan agak ke atas. Oke. Selesai ya. Nah, ini sudah jadi, saya mau masukkan dalam air. Oke, sekarang saya akan praktekin kepal selam yang kecil ya. Nah, ini saya siapin mangkok atau kocokan ya. Ini sisa putih telur tadi saya masukin. Oke. Kemudian saya pecahin 2 telur. Satu deh. Ini saya tuang lagi. Saya pakai 1 telur aja buat nyontohinnya aja teman-teman ya, supaya nggak bosan ya nungguinnya ya. Oke, ini saya pecahin dan biasanya ini saya kasih garam dikit teman-teman. Ya, saya kasih garam dikit supaya sedikit aja. Oke, supaya telurnya ada rasa sedikit ya, nggak terlalu hampa ya. Nggak terlalu hambar maksudnya. Kiranya hati kali ya hampa. Ini kita kocok.
kocok ya, kocok sampai benar-benar rata, so, tidak ada putihnya yang tertinggal. Kadang-kadang kan ada putihnya yang masih ngegempel gitu ya, itu nanti pas nuang ikut dia jatuh semua, jadi pastinya udah hancur. Nah ini sekarang saya akan timbang kurang lebih 50 gram aja deh ya. Kita akan timbang sekitar 50 gram aja. Ini untuk saya praktekin pempek telur kecilnya ya teman-teman, supaya teman-teman kalau mau dagang kan komplit ya, ditunjukin caranya ya. Jadi fix tinggal beli ikan langsung dagang nih, bisa via online ya kan, kita bisa dagang via GoFood, daftar di GoFood gitu ya. Zaman sekarang makan udah gampang ya segala sesuatunya ya. Mau jualan sekarang nggak harus mesti punya kios, nggak harus mesti punya skill, yang penting kita bikin makanan udah bisa, udah enak, layak dimakan, bisa dipasarkan ya. Pasarkannya ya nggak harus dengan kios, cukup dengan lewat GoFood aja gitu. Seperti saya gitu kan, saya punya anak kecil ya, tapi saya pengen cari uang tambahan ya untuk bantu-bantu keluarga gitu kan. Saya nggak mungkin selalu tinggalin si kecil karena mama saya kan sudah nggak ada, jadi tidak ada yang jagain ya anaknya. Oke teman-teman, ini saya tuang dulu. Biasa seperti tadi, setengah aja kita tutup. Nah, jadi kalau saya kan nggak bisa tuh ninggalin si kecil, maka saya biasanya jualannya via online. Nah, kalau pempek telur kecil teman-teman, kita balik lagi ke sini ya. Ini lebih gampang buatnya karena lebih kecil ya. Saya akan praktekkan lagi. 50 gram ya. Ini saya nimbang supaya dia sama beratnya ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau timbang ya nggak apa-apa. Kalau untuk makan sendiri mah kan nggak usah ditimbang ya, nggak usah. Tapi kalau ini kan kadang-kadang saya buat jual, saya juga kadang untuk jualan juga saya ngasih tahu teman-teman kalau untuk jualan lebih bagus ditimbang supaya dia sama besarnya. Paling beda di telurnya beratnya, karena kan namanya telur ya beda-beda beratnya ya. Tapi adonan ikannya itu sama. Ini dibulet-buletin seperti bola dulu ya, supaya dia halus ya tuh. Jadi dia halus teksturnya, baru kita kasih ini, gelundungkan di tepung supaya nggak nempel di tangan. Kalau dia nempel nanti dia sobek, kalau dia sobek nanti dia bocor. Oke, ini saya lubangin lagi pakai jempol kayak tadi, pakai telunjuk lagi. Oke, sudah cukup dalamnya buat saya. Nah, ini kita tuang lagi separuh aja. Oke, separuhnya ini kita tutup. Jadi telunjuk kita masuk sambil ini tekan, tarik telunjuknya. Masuk, tekan, tarik telunjuknya, masuk, tekan, tarik telunjuknya, seperti itu terus. Nah, ini sudah jadi juga. Ini kalau nggak kita langsung masukin ke air, nanti dia pecah teman-teman. Nah, jadi langsung kita cemplungkan seperti itu. Ini yang telur besarnya sudah naik-naik nih, ya, sudah naik ke atas. Tapi jangan diangkat dulu ya, kadang-kadang belum matang dalamnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya praktekkan lagi yang ketiganya ya. Saya timbang lagi 50 gram. Kemudian oke, saya buat lagi di sini.
Nah, biasanya pempek ini kan untuk jualan ya teman-teman, itu jangan hanya diisi pakai telur, ada banyak berbagai macam isian yang bisa kita variasikan. Kalau untuk jualannya bisa diisi dengan keju. Keju pun ada dua macam, bisa keju biasa atau keju mozzarella itu kan beda ya dengan keju biasa, harganya pun juga relatif lebih mahal. Jadi biasanya untuk mensiasatinya mereka pakai keju Kraft yang bisa lumer itu, apa tuh namanya? Saya lupa nama kejunya apa ya. Biasa pakai keju itu juga bisa, atau diisi tahu, atau diisi dengan apa ya, pokoknya ya kreativitas kita lah gitu yang bikin menarik gitu. Oke, setengah ya, kita isi setengah, itu saya kasih dikit lagi. Oke, ini kita tutup itu. Nah ya, baru ditekan agak di lehernya, agak ditekan supaya dia benar-benar nempel ya di dalamnya, jadi nggak nanti pas direbus nggak keluar isinya. Oke, ini sedang saya lihat ya. Nah, ini kalau itu sambil di anuin ya, kadang-kadang ini pancinya nempel ya teman-teman. Oke, ini saya habisin dulu ya teman-teman telurnya ini. Oke, saya akan adon dulu sampai habis, karena nanti takutnya teman-teman bosan nungguinnya. Ini sih tinggal sekitar 2 kali lagi nih. Oke. Oke teman-teman, ini sudah pada naik semua ya, pempek telur kecilnya ini saya angkat. Gendut ya. Oke. Nah, ini masih ada yang saya rebus. Ini saya belum angkat karena takutnya belum matang banget ya. Nah, ini yang sudah matang. Nah, ini ya. Oke teman-teman, saya contohinnya segini aja, saya nggak sampai habis, saya selesai. Pokoknya ini sudah saya contohin, ini sampai matang ya, bisa dilihat. Ini pempek selam kecilnya ya. Aduh jatuh. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini panas. Nah, ini untuk yang selam besarnya. Ini sebenarnya saya agak kebesaran ya, ini kurang lebih mungkin harusnya 30 gram aja daging ikannya ya. Oke. Nah. Oke teman-teman, demikian video saya tentang cara membuat pempek kapal selam, cara membuatnya ya. Untuk bahannya sama seperti pempek lenjer, sekali lagi bisa dicek di video saya sebelumnya yang saya membuat pempek lenjer. Hanya saja ketika adonan pertama itu kita masukkan semua 1 kilo sagunya ya. Nah, jadi kalau di pempek lenjer kan di adonan dasar saya cuma masukkan 800 gram, tetapi kalau untuk kapal selam itu saya masukkan semua kurang lebih 1 kilo ya. Nanti untuk tepung-tepung yang taburan-taburan di apa namanya di talenan itu nggak masuk hitungan ya. Jadi hanya sekedar untuk ngebantu supaya nggak lengket aja megangnya. Nah kemudian cetakannya seperti saya tadi ya. Kalau memang teman-teman punya cara yang lain yang mungkin teman-teman udah biasa pakai ya nggak masalah. Ini saya berbagi cara saya, cara buat kapal selam saya itu seperti apa. Dan biasanya kalau untuk jual ini saya timbangnya 30 gram aja
ikannya ya. Yang ini tetap 150 gram, yang ini sekitar 30 sampai 35 gram. Ini tadi saya kebanyakan ya, sekitar 50 gram. Supaya enak dilihatnya juga nyontohinnya ya. Ini saya untuk makan sendiri. Jadi saya timbang 50 gram. Nah, jadi kalau suka jangan lupa like, share buat teman-teman lain yang mungkin membutuhkan resep dan cara membuat pempek kapal selam, yang mungkin mau punya ide usaha ya. Kemudian subscribe channel saya, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan dengan video-video baru yang nanti akan saya bagikan. Nah, berikutnya saya mungkin akan membuat pempek yang lain atau mungkin masakan yang lain, kita lihat nanti ya. Selamat mencoba dan terima kasih.